Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Madia Atika, yang kedua Habibah Adelia, yang ketiga Siti Aminah, yang keempat Widya Rifais, yang kelima Ivan Zarif Nafal. Di sini kami akan membahas tentang analisis jaringan kerja dengan metode CPM. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Madia Atika. Pengertian CPM, Critical Path Method. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula, hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi, CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. CPM membuat asumsi bahwa waktu aktivitas diketahui dengan pasti, sehingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap aktivitas. Sedangkan pada CPM dipakai cara deterministik, yaitu memakai satu angka estimasi, jadi jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dianggap diketahui. Kemudian, pada tahap berikutnya diadakan pengkajian lebih lanjut untuk memperpendek jangka waktu. Perhitungan CPM. 1. Draw. Menggambarkan network suatu proyek sesuai jalur pada masing-masing proyek. 2. Estimate. Mengestimasi waktu masing-masing aktivitas. 3. Analyze. Menganalisis seluruh diagram network untuk menentukan waktu terjadi masing-masing kejadian. 4. Path Critical Determination. Menentukan jalur kritis. Terdapat beberapa ketentuan dalam CPM antara lain, jalur kritis juga diperkenankan melalui dummy. Jalur kritis tidak perlu hanya terdiri dari satu jalur, tetapi boleh terdiri dari 2 atau lebih jalur. Waktu penyelesaian satu kegiatan kritis tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan, karena keterlambatan kegiatan kritis dapat mengganggu memperpanjang waktu penyelesaian seluruh proyek. Aturan-aturan dalam jaringan kerja. Pertama, setiap kegiatan hanya boleh diwakili oleh satu anak saja dalam jaringan kerja. 2. Tidak boleh ada 2 kegiatan yang diwakili oleh pangkal dan ujung anak panah yang sama. Contoh soal seperti di bawah berikut. Kode A nama kegiatan fondasi pendahulu strip yang mengikuti BC, norma waktu 5, norma biaya 600, cepat waktu 3, cepat biaya 800. Kode B nama kegiatan tiang pendahulu A yang mengikuti DE, norma waktu 5, norma biaya 300, cepat waktu 4, cepat biaya 500. Kode C nama kegiatan saluran air pendahulu A yang mengikuti F, norma waktu 4, norma biaya 250, cepat waktu 2, cepat biaya 450. Kode D nama kegiatan dinding pendahulu B yang mengikuti G, norma waktu 4, norma biaya 500, cepat waktu 3, cepat biaya 650. Kode E nama kegiatan saluran sanitasi pendahulu B yang mengikuti H, norma waktu 3, norma biaya 100, cepat waktu 2, cepat biaya 300. Kode F inflasi nama kegiatan inflasi listrik pendahulu C yang mengikuti H, norma waktu 2, norma biaya 300, cepat waktu 1, cepat biaya 500. Kode G
nama kegiatan atap. Pendahulu D yang mengikuti I, norma waktu 4, norma biaya 400, cepat waktu 2, cepat biaya 700. Kode H nama kegiatan jendela. Pendahulu EF yang mengikuti I, norma waktu 3, norma biaya 600, cepat waktu 2, cepat biaya 800. Kode I, finishing. Pendahulu GF yang mengikuti strip, norma waktu 3, norma biaya 300, cepat waktu 3, cepat biaya 600. Biaya tidak langsung seperti pertama hari ke-11 sama dengan jumlah 500, kedua hari ke-12 dengan jumlah 200. Tentukan yang A jaringan kerja, B jalur kritis, C waktu penyelesaian dan total biaya normal, D waktu dan biaya optimal, E get crack. A. Jaringan kerja. Kode A yang mengikuti B dan C, kode B yang mengikuti D dan E, kode C yang mengikuti F, kode D yang mengikuti G, kode E dan F yang mengikuti H, kode G dan H yang mengikuti I, dan I finishing. Setiap aktivitas memiliki waktu mulai dan selesai. Contohnya aktivitas A dengan membangun fondasi. Aktivitas A dikerjakan selama 5 hari. Artinya dimulai dari hari pertama hingga selesai di hari kelima. Begitu juga dengan aktivitas yang lainnya seperti aktivitas B, C, dan D. Aktivitas E dan F menuju aktivitas H. Aktivitas G dan H menuju aktivitas I. Diagram yang telah dibuat berdasarkan diagram sebelumnya. Diagram sebelumnya berdasarkan data pada tabel. Selanjutnya, kita akan membuat perhitungan dengan biaya normal dan menambahkan informasi D, yaitu durasi, IS, early start, paling cepat dimulai, IF, early fast, paling cepat selesai, LS, late start, paling lama dimulai, LF, late finish, paling lama selesai. Di sini kita akan mengetahui durasi waktunya melalui tabel. Ketika menghitung ke kanan atau forward pass, angkanya dijumlahkan, dan apabila terdapat dua aktivitas, cari angka terbesar. Begitupun sebaliknya, ketika menghitung ke kiri atau backward pass, angkanya dikurangkan. Dan apabila terdapat dua aktivitas yang sama, ambil angka yang terkecil. Pada tabel sebelumnya, kita sudah mengetahui berapa durasi pada setiap aktivitas. Aktivitas A durasinya 5, B 5, C 4, D 4, E 3, F 2, G 4, H 3, dan I 3. Pertama, kita akan melakukan perhitungan forward pass, di mana untuk mencari IF, maka IS ditambah dengan durasi. Startnya adalah 0. IS tambah dengan durasi A, yaitu 5, adalah 5. B, 5 ditambah 5, 10. C, 5 ditambah 4, 9. D, 10 tambah 4, 14. Aktivitas E dan F sama-sama menuju aktivitas A, di mana kita harus mengambil angka yang terbesar dari kedua aktivitas. Aktivitas E, 10 ditambah 3, 13. Aktivitas F, 9 ditambah 2, 11. Angka yang terbesar adalah 13 dari aktivitas E. Aktivitas G dan H sama-sama menuju aktivitas I, di mana kita harus mengambil angka yang terbesar dari kedua aktivitas. Aktivitas G, 4 ditambah 4, 18. Aktivitas H, 13 tambah 3, 16. Angka yang terbesar adalah 18 dari aktivitas G. 18 ditambah 3, 21.
Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan backward pass, di mana untuk mencari LS, maka LF dikurang durasi. LS-nya adalah 21. I 21 dikurang 3, 18. 18 dikurang 4, 14. 18 dikurang 3, 15. F 15 dikurang 2, 13. Aktivitas D dan E sama-sama menuju aktivitas B, di mana kita harus mengambil angka yang terkecil dari kedua aktivitas. Aktivitas D 14 dikurang 4, 10. Aktivitas E 15 dikurang 3, 12. Angka yang terkecil adalah 10 dari aktivitas D. Selanjutnya, aktivitas C dan B sama-sama menuju aktivitas A, di mana kita harus mengambil angka yang terkecil dari kedua aktivitas tersebut. 10 dikurang 5 adalah 5. C 13 dikurang 4 adalah 9. Angka yang terkecil adalah 5 dari aktivitas B. Selanjutnya, 5 dikurang 5 adalah 0. B. Jalur kritis. Jalur kritis adalah suatu deretan kegiatan kritis yang menentukan jangka waktu penyelesaian bagi keseluruhan proyek. Suatu kegiatan disebut kritis kalau suatu penundaan atau penangguhan dimulainya kegiatan tersebut akan mengakibatkan tertundanya waktu penyelesaian seluruh proyek. Sebaliknya, suatu kegiatan dikatakan tidak kritis kalau waktu antara mulai paling awal early start dan waktu penyelesaian paling akhir lebih panjang daripada waktu yang seharusnya. Pada gambar ini dapat diketahui bahwa jalur kritis pada gambar ini ditandai dengan adanya panah yang berwarna merah. Jalur kritis tersebut yaitu A, B, D, G, dan I. Sehingga dengan menggunakan kecepatan normal, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian keseluruhan aktivitas proyek ini adalah sebanyak 21 hari. Itu didapatkan dari 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 lalu ditambah 3 sehingga menghasilkan nilai sebanyak 21 hari. C. Waktu penyelesaian dan total biaya optimal. Penyelesaiannya tadi dapat diketahui bahwa dengan menggunakan kecepatan normal, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek adalah 21 hari. Total biaya optimal yaitu biaya langsungnya 660 ditambah 300 ditambah 250 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 600 dan ditambah 300 sehingga menghasilkan nilai 3.350. Biaya tidak langsungnya hari ke-11 Rp 500.000 dikali 21 sehingga menghasilkan 10.500.000. Hari ke-12-nya yaitu 200.000 dikali 21 sehingga menghasilkan 4.200.000. Total dari keduanya yaitu 14.700.000. Total biaya semuanya, biaya langsung dan tidak langsung yaitu 3.350.000 ditambah 14.700.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar 18.050.000. Selanjutnya yang D, menentukan waktu dan biaya optimal. Untuk waktu ada waktu normal dan juga waktu cepat. Dan untuk biaya optimal biasanya dilihat dari jumlah waktunya. Jika waktu yang diminta adalah cepat, biasanya biayanya akan lebih tinggi. Dan kita masuk langsung saja ke soal. Yang soal pertama yaitu ada kode A. Kode A dengan waktu normalnya adalah 5 hari dengan biayanya adalah Rp600.000. Dan untuk waktu cepatnya yaitu ada waktunya 3 hari dan dengan biayanya Rp800.000. Dan untuk kode yang B yaitu waktu normalnya 5 hari dan dengan biaya Rp300.000, sedangkan dengan waktu cepatnya adalah 4 hari dengan biaya Rp500.000. Dan begitu juga seterusnya sampai dengan yang I. Kalau untuk yang I, waktu normalnya adalah 3 hari dengan biayanya yaitu Rp300.000. Dan untuk waktu cepatnya adalah 3 hari dengan biayanya Rp600.000.
Langsung saja kita masuk ke kolom yang A, B, dan C. Untuk kolom A adalah selisih waktu, dan untuk kolom B adalah selisih biaya, dan untuk kolom C adalah biaya optimal. Untuk menentukan selisih waktu adalah waktu normalnya dikurangkan dengan waktu cepatnya, yaitu contohnya A. Yang A waktu normalnya adalah 5 dan waktu cepatnya adalah 3. Maka 5 dikurang 3 adalah 2. Maka ketemulah selisih waktunya menjadi 2. Dan untuk yang B, waktu normalnya 5 dan waktu cepatnya adalah 4, maka 5 kurang 4 adalah 1. Maka selisih waktunya adalah 1. Begitu juga seterusnya sampai dengan yang I. Yang I waktu normalnya 3 dan waktu cepatnya 3, maka 3 kurang 3 adalah 0. Dan selanjutnya di kolom B yaitu selisih biaya. Selisih biaya adalah biaya cepat dikurang dengan biaya normal, yaitu 800 dikurang 600 sama dengan 200. 200 adalah selisih biayanya. Dan untuk yang B, biaya cepatnya 500 dikurang dengan biaya normalnya 300, maka hasilnya 500 dikurang 300, 200. Dan begitu seterusnya sampai dengan yang I, yaitu yang I biaya cepatnya 600 dikurang biaya normalnya 300, maka hasilnya 600 dikurang 300 adalah 300, yaitu 300 adalah selisih biayanya. Untuk tabel yang C adalah biaya optimal. Untuk biaya optimal adalah selisih biaya dibagi dengan selisih waktu, yaitu 200 dibagi 2 sama dengan 100. Dan untuk yang B, 200 dibagi 1 yaitu 200. Begitu juga seterusnya sampai dengan yang I. Yang I selisih biayanya 300 dibagi dengan selisih waktunya 0, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk menentukan jumlah waktu optimal ini adalah keseluruhan jumlah dari selisih waktu, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 11. Dan untuk menentukan biaya optimalnya adalah keseluruhan dari penjumlahan biaya optimal, yaitu 100 ditambah 200 tambah 100 tambah 150 tambah 200 tambah 200 tambah 150 tambah 200 tambah 0, hasilnya adalah 1.300 atau jika dalam rupiah menjadi 1.300.000. Selanjutnya E, menentukan Gantt chart-nya. Gantt chart di sini adalah untuk mempermudah dan juga menyederhanakan hasil dari jaringan kerja yang sudah dibuat tadi agar pekerja dan mentor-mentor dapat lebih memudah memahami jadwal-jadwal aktivitas kerjanya. Dan untuk dari kegiatan A sampai dengan kegiatan I, ya memiliki early start dan juga early finish, dan juga late start dan juga late finish, yaitu paling cepat dimulai dan juga paling cepat selesai, dan paling lambat dimulai dan paling lambat selesai. Untuk kegiatan A, paling cepat dimulainya adalah 0 dan paling cepat selesainya adalah 5. Dan kita langsung saja buat di sini, yaitu pada bulan Februari, itu tanggal 1 Februari atau angka setelah 0 adalah 1, maka di hari pertama, dan hari pertama ini adalah hari paling cepat dimulai, dan sampai tanggal 5 yaitu hari paling cepat selesai. Dan untuk paling lambat dimulainya yaitu dari hari 0 atau hari setelah 0 adalah hari pertama, dan untuk waktu paling lambat selesainya adalah tanggal 5 juga. Jadi karena ini adalah termasuk jalur kritis, maka tidak ada toleransi. Dan untuk yang B, waktu paling cepat dimulainya adalah 5 dan waktu paling cepat selesainya adalah 10. Langsung saja di sini hari setelah tanggal 5 adalah tanggal 6. Tanggal 6 ini termasuk waktu paling cepat dimulainya, dan tanggal 10 ini adalah waktu paling cepat selesainya. Dan waktu paling lambat dimulainya adalah tanggal 5 dan waktu paling lambat selesainya adalah tanggal 10. Seperti di sini. Karena setelah angka 5 adalah 6, maka di tanggal 6 dan juga tanggal 6 ini adalah waktu paling lambat dimulai, dan tanggal 10 ini adalah waktu paling lambat selesai untuk yang kegiatan B. Dan B juga termasuk jalur kritis dan tidak memiliki waktu toleran. Dan lanjut saja yang C, kegiatan yang C, waktu paling cepatnya adalah 5. Dan lanjut kegiatan C, yaitu waktu paling cepat dimulainya adalah 5 dan waktu paling cepat selesainya adalah 9. Maka kita buat di sini angka setelah 5 adalah tanggal 6, yaitu waktu paling cepat dimulainya, dan 9 adalah waktu paling cepat selesainya. Dan untuk waktu paling lambat yaitu ada tanggal 11 dan juga tanggal 13. Maka kita buat di sini setelah tanggal 11 adalah tanggal 12, dan juga waktu paling lambat selesainya adalah tanggal 13.
dan ini tidak termasuk jalur kritis, maka masih ada kemungkinan untuk toleran. Begitu juga seterusnya sampai dengan yang I. Untuk yang I, waktu paling cepat dimulainya adalah tanggal 18 dan waktu paling cepat selesainya adalah tanggal 21. Maka akan kita buat di sini dari tanggal 19 waktu paling cepat dimulai dan waktu tanggal 21 adalah waktu paling cepat selesai. Dan untuk waktu paling lambat dimulainya sama juga, yaitu tanggal 18 waktu paling lambat dimulai dan waktu paling lambat selesainya adalah tanggal 21. Akan kita buat seperti yang di atas juga, yaitu dari tanggal 19 dan juga tanggal 21 waktu paling lambat selesainya. Baiklah, setelah kegiatan Gantt chart ini selesai, maka ini sudah termasuk tahap akhir dari pencarian metode CPM. Semoga bisa dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.